Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Alfresi Hela Elmira Ginting, NIM 2021-63005, Prodi S1 Teknik Pertambangan Universitas Papua. Di sini saya akan membahas tentang psikometri, di mana ini adalah tugas 4 dari mata kuliah ventilasi tambang. Yang pertama kita bahas adalah mengenai psikometri. Psikometri adalah perubahan sifat-sifat udara atau kelembaban dan temperatur dalam tambang bawah tanah, di mana kelembaban di tambang bawah tanah harus dipertahankan, di mana untuk suhunya sekitar 18 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius dengan kelembaban relatif maksimal 85% dan perbedaan temperatur cembung dan kering itu 22,8 derajat Celcius. Udara segar yang dialirkan di tambang bawah tanah akan mengalami beberapa proses seperti penekanan atau pengembangan, pemanasan atau pendinginan, dan pelembaban. Panas dan kelembaban mempengaruhi manusia dalam beberapa hal, antara lain. Yang pertama yaitu dapat menurunkan efisiensi kerja, yang kedua dapat menimbulkan kecerobohan dan kecelakaan, yang ketiga yang paling membahayakan yaitu menyebabkan penyakit dan kematian. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa antara efisiensi kerja dan temperatur dapat kita lihat pada gambar di samping. Di gambar ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa hubungan antara efisiensi kerja dan temperatur adalah sebagai berikut. Semakin tinggi temperatur, maka semakin rendah efisiensi kerja. Ini dapat kita lihat dari satu titik yang ada pada gambar di sini, yaitu 70 derajat Celcius. Selain itu, dapat kita ketahui grafik temperatur efektif, di mana efektif temperatur dalam tambang bawah tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama suhu kering atau dry bulb temperatur, suhu basah wet bulb temperatur, dan kecepatan udara atau velocity air, di mana pada gambar di samping ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai dari suatu suhu kering dan basah ditarik garis dan disesuaikan dengan nilai kecepatan udara, maka kita dapat mendapatkan nilai efektif temperatur. Di sini kita mengetahui suhu keringnya 80 derajat Fahrenheit, suhu basahnya 65 derajat Fahrenheit, dan kecepatan udara 50 fpm, sehingga kita dapat mengetahui temperatur efektifnya adalah 70 derajat fpm. Ketiga bagian dalam pengukuran temperatur efektif haruslah ada. Jika tidak ada, maka kita tidak bisa mengukur temperatur efektif dalam suatu ruangan. Di dalam terowongan atau tambang bawah tanah terdapat beberapa sumber panas, yaitu yang pertama adalah pemanfaatan udara, di mana proses aliran udara masuk dari luar ke dalam melalui tube vertical opening dan yang akan menimbulkan panas. Yang kedua adalah pemakaian peralatan mekanis dan penerangan peralatan yang dipakai di tambang bawah tanah. Hal ini dapat mengakibatkan kenaikan panas di tambang bawah tanah. Selain itu, penerangan yang digunakan di tambang bawah tanah seperti lampu tambang, lampu dari alat berat akan mengeluarkan panas. Yang ketiga adalah panas batuan temperatur. Dalam tambang bawah tanah, panas batuan meningkat seiring dengan kedalaman lubang bukaan yang dibuat. Setiap batuan memiliki derajat panas yang berbeda. Maka daripada itu, kita harus sesuaikan juga suhu di tambang bawah tanah dengan batuan yang ada. Dimana untuk coal mine derajatnya 1,8 sampai 4 derajat Celcius. Yang keempat, sensibility, panas di dinding batuan yang ditransfer ke dalam aliran ventilasi pada lubang bukaan. Yang kelima ada panas dari peledakan atau blasting, di mana panas peledakan merupakan panas singkat yang akibatnya bisa membuat lingkungan udara atau front kerja menjadi relatif lebih panas dari tempat kerja di sekitarnya. Oleh karena itu, aliran udara dapat berbalik kembali ke front kerja, tempat di mana peledakan baru saja terjadi. Konsekuensi debu akibat pembongkaran batuan tidak terbawa keluar, sehingga panas di tambang bawah tanah semakin meningkat. Yang keenam ada human metabolisme, yaitu panas yang dikeluarkan oleh tubuh pada saat bekerja karena adanya proses respirasi.
Hanya ini presentasi yang saya buat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.